Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu sanggung dumadi. Bertemu lagi dengan kami di channel Pusar Garu, channel yang konsisten dalam memaparkan tentang sejarah lokal, kearifan lokal, sejarah kawasan, seni budaya dan tradisi. Dalam pertemuan kali ini kita akan memaparkan tentang suatu wilayah yang istimewa juga, yaitu Banyumas, salah satu kabupaten yang ada di Jawa bagian tengah ini, memiliki historis yang erat hubungannya dengan pertalian di wilayah Jawa Barat. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Kalau sudah, kita mulai tentang Banyumas. Namun dalam segi ini kami akan memaparkan tentang Banyumas hasil dari penelitian dari Pandermelen. Beliau memaparkan bahwa kerajaan Galuh Purba atau Galuh Sindula, Bojong Galuh, dan diperkirakan berada di daerah Medanggili antara abad ke-1 sampai 6. Sebenarnya banyak nama-nama kerajaan yang memakai nama kata Galuh, selain dari Galuh Purba. Namun jika dilihat dari luas wilayah kekuasaan Galuh Purba, sangat mungkin kerajaan-kerajaan tersebut memiliki hubung kait dengan wilayah-wilayah di kerajaan Galuh Purba. Kerajaan-kerajaan tersebut beliau paparkan bahwa ada 9 kerajaan yang menggunakan nama Galuh. Apakah ada hubung kaitnya atau tidak? Saya akan mengkritik dari karya Pandermelen ini. Adapun beberapa bagian yang saya setujui, karena untuk sejarah itu adalah suatu hal yang merekonstruksi untuk membangun dengan adanya penemuan baru. Yang pertama, beliau memaparkan bahwa satu adalah kerajaan Galuh Rahiang yang berlokasi di Brebes, beribu kota di Medang Pangremesan pada tahun 78 Masehi. Ini sangat diragukan keautentikannya, mengingat bahasa Sangsakerta belum dikenal secara luas pada tahun itu. Bahkan untuk penulisannya pun baru banyak sekali ditemukan pada abad ke-4. Walaupun hari ini ada penemuan lain, seperti hal dari perunggu, kemudian patung-patung Buddha pada awal abad pertama Masehi dan lain sebagainya. Namun cerita rakyatlah yang menyebutkan bahwa tahun tersebut W.J. Pandermelen Indonesia di Ambang Sejarah, Ed Sutarjo Adi Susilo, CR Yogyakarta, Kanisius tahun 1998. Ini hasil penelitian. Kemudian ada Galuh Kalangon, berlokasi di Roban, beribu kota di Medang Pangremesan. Ini juga, namun nama-nama tempatnya masih tetap dipertahankan. Adapun yang sudah berubah di wilayah Cilacap, kerajaan Galuh Lelean berlokasi di Cilacap, beribu kota di Medang Gamulian. Ini hampir, menurut hemat kami, ini hampir tepat. Kemudian kerajaan Galuh Tanduran berlokasi di Pananjung, beribu kota di Bagolo, betul, di ibu kota Bagolo, Maratama. Namun kalau melihat ini, Galuh Tanduran merupakan penerus dari kerajaan Galuh yang pada saat itu setelah Galuh Pakuan Pajajaran Burak, kemudian meluncingkan kembali, mengistilahkan kembali raja-raja di wilayah ujung timur pada saat itu di Bagolo. Jadi ini merupakan kerajaan yang berdiri pada awal abad ke-16. Berbeda dengan prediksi Pandermelen itu pada awal ke-1 dan ke-2. Ini jauh sekali. Walaupun ada 9 kerajaan,
katakan beliau, tapi rentang waktunya sangat berbeda. Kerajaan Galuh Kumara berlokasi di Tegal, beribu kota di Medang Kamulian. Nah, ini perlu lagi pendalaman. Kemudian Galuh Pataka berlokasi di Nanggalancah, Rancah, beribu kota di Pataka, ini berbatasan dengan Kuningan. Ini bisa diteliti kembali karena untuk pendiriannya sendiri, kerajaan Galuh itu di Saunggalah, Kuningan, kemudian berpindah ke Nagalancah sebelum ke Bojong Galuh Karangkamulian abad ke-7. Ini mungkin bisa ada penelitian lebih lanjut apa yang menyebabkannya perpindahan tersebut, ya, karena terkenal dengan kerajaan yang nomaden sampai kepada keturunannya pun di zaman keadipaten nomaden. Kerajaan Galuh Nagara Tengah berlokasi di Cineang. Nah, untuk Nagara Tengah sendiri itu sama dengan Tanduran dan bahkan dikatakan sebagai penerus dari Tanduran. Ini abad ke-16 di Bojong Lompang, ya di Cineang gitu. Kerajaan Galuh Imbanagara, nah berlokasi di Barunai, Pabuaran, Imbanagara. Ini bukan kerajaan, justru ini adipati, kabupaten. Ya, salah ketika menyatakan bahwa ini kerajaan, ini penerus dari Negara Tengah. Ya. Kalau disebut kerajaan kecil, lingkup dalam miniatur negara, ya tidak masalah. Kenapa? Pada saat itu Imbanagara sudah di bawah kekuasaan Mataram. Kerajaan Galuh Kalingga yang terakhir berlokasi di Bojong, ibu kota Karangkamulian. Nah, ini dan penelitian terakhir bahwa Kalingga itu berasal di Jepara, ya, bukan di wilayah Karangkamulian. Kalau Bojong Galuh ibu kota Karangkamulian, sedangkan kalau Kalingga ibu kota di Medang Kamulian. Itu ada sama, ya. Salah satu alasan bahwa ke-9 kerajaan Galuh di atas adalah bagian dari wilayah kekuasaan Galuh Purba dan wilayah kerajaan Galuh Purba yang meliputi Indramayu, Cirebon, Tegal, Pemalang, Bumi Ayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Kebumen hingga ke Kulon Progo dan Purwadadi. Kalau ini saya setuju. Ya, kalian bisa buktikan dengan banyaknya nama-nama Galuh, baik di bentuk nama kecamatan, desa, gitu, hingga dusun. Ya, di kami sendiri di Ciamis itu jelas, ya, dari ujung Ciamis di Lakbok itu ada Purwadadi, ada desa Galuh, kemudian dari ibu kotanya kan jelas Karangkamulian, Bojong Galuh, dan Kawali. Yang lainnya juga setiap jengkal di Ciamis itu banyak, sampai ke tetangga-tetangganya juga, Cilacap, Pastiluhur, Dayoluhur, ya, Brebes, lain sebagainya juga masih. Ini ada kekeliruan juga di sini, disebutkan bahwa menurut Bandermelen pada abad ke-7 menyebutkan bahwa pada saat itu kerajaan Galuh pindah, ya, dari Gunung Slamet ke Garut Kawali. Ini kan lucu, tidak ada nama desa di Kawali itu Garut, ya, silahkan. Kalau Garut itu lebih identik ke Kendan, ya, nantinya. Alasannya beliau karena Selendra itu semakin kuat pamornya, mengalahkan pamor ke wilayah Kalingga, ya. Galuh Kalingga semakin lemah, dinasti Kalingga ini. Apa mungkin gitu dinasti Kalingga yang melahirkan dinasti Sanjaya dan Selendra itu bisa membuat pamor dari leluhurnya hilang? Nah, ini tidak masuk akal. Yang jelas bahwa rentan itu dari barat ke timur, ya, secara kronologis. Setelah Galuh Purba, Galuh
Kalingga, Sanjaya, Sairendra, Gajayana, baru sampai ke wilayah-wilayah Majapahit dan sekitarnya sampai Bali. Nah, inilah bahwa hari ini perlu kita cross check kembali bahwa kita ini bersaudara. Indonesia bukan hanya didirikan berdasarkan hasil dari musyawarah dan mufakat para pejuang dan pendiri bangsa founding father, tapi ternyata kita bisa melihat dari sejarah akar dan sanadnya dari awal sampai akhir merupakan turun-temurun perkawinan silang politik dan perkawinan kerajaan-kerajaan pada saat itu, yang hingga hari ini juga dipertahankan oleh beberapa orang, beberapa kalangan adat, budayawan yang masih mempertahankan, sehingga wajar ya, jati diri bangsa mereka akan bangga dengan jati dirinya, kemudian bangga dengan tradisinya, bangga terhadap tanah airnya, yang mudah-mudahan bisa mengangkat kembali kejayaan seperti apa yang telah diraih oleh leluhur kita, para pendiri bangsa kita. Itu saja, mudah-mudahan tidak terjadi ketimpangan, semakin terang benderangnya sejarah kerajaan awal di Nusantara pada umumnya, kerajaan Sunda Galuh pada khususnya, sampai kepada penerus-penerusnya. Saja, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.